bekerja sama, dan menjaga kerukunan demi kemajuan bangsa. Kayak Pak, ku angin mah ya bahan ka dieu tah. Ya mah ada bae atuh. Ah. ...52 orang pendaki mengalami hipotermia saat merayakan kemerdekaan ke-80 RI di puncak Gunung Bawah Karaeng, Goa, Sulawesi Selatan. 1 di antaranya meninggal. Tiga orang tewas dalam kebakaran sebuah penginapan di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Api diduga berasal dari motor yang terparkir di garasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal berbendera Filipina yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Pasifik. Selamat sore, apa kabar Anda saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, beragam kabar dari sejumlah daerah di tanah air akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Inilah Indonesia Update selengkapnya. Saudara, ramai beredar di media sosial video oknum ojek pangkalan diduga menyetop driver ojek daring yang ingin membawa penumpang di stasiun Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Penumpang dipaksa turun oleh oknum ojek pangkalan di area stasiun yang menjadi pangkalannya. Saudara, inilah video amatir yang merekam cekcok antara pengemudi ojek daring dan ojek pangkalan atau opang di stasiun Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Dalam video yang direkam penumpang ojek daring ini, dinarasikan penumpang memesan ojek daring menuju rumah sakit dari stasiun Pondok Ranji. Namun saat penumpang hendak menggunakan jasa ojek daring, tiba-tiba pengemudi ojek pangkalan justru meminta penumpang turun. Atas kejadian ini, polisi sudah memeriksa oknum ojek pangkalan dan sejumlah saksi. Sementara melalui pesan singkat kepada jurnalis Kompas TV, Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik menuliskan kesepakatan antara pihak customer ojek online dan oknum ojek pangkalan membuat surat pernyataan. Akan kami buat wajib lapor atas tindakan oknum ojek pangkalan tersebut selama 3 minggu. Saudara, unjuk rasa yang digelar masyarakat dan kelompok petani di depan gerbang sebuah perusahaan perkebunan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara diwarnai kericuhan. Aksi sempat memanas saat massa mencoba berorasi di tengah jalan lintas Sumatera. Kericuhan terjadi antara polisi dan massa aksi yang berorasi di depan gerbang perusahaan perkebunan di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan. Dalam orasinya, mereka protes dan kecewa karena lahan milik warga diserobot perusahaan perkebunan. Salah satu peserta aksi bersikeras memblokade jalan lintas Sumatera demi menyuarakan aspirasi mereka. Aksi mereda setelah perwakilan perusahaan menemui peserta aksi. Kuasa hukum peserta aksi menyebut sekitar 1.500 hektar lahan milik masyarakat diduga dirampas oleh perusahaan perkebunan tersebut. Langkah-langkah yang kami lakukan, kami sudah unjuk rasa, kami sudah melakukan namanya mediasi,
Kami sudah melakukan mediasi ke Polres, tapi tidak ada titik temu yang sah. Bahkan hari ini kelompok tani dilaporkan luas tanah masyarakat yang dikuasai lebih dari 1.500 hektar. Kita ke sorotan lain, Saudara, 52 pendaki mengalami hipotermia saat merayakan HUT kemerdekaan ke-80 RI di puncak Gunung Bawah Karaeng, Goa, Sulawesi Selatan. 1 di antaranya meninggal. Salah satu pendaki ini satu rombongan dengan Jenazah Irfan, 24 tahun, pendaki asal Kabupaten Bone, dievakuasi tim SAR gabungan dari puncak Gunung Bawah Karaeng. Korban meninggal akibat hipotermia berat usai melakukan pendakian bersama 16 rekannya. Selain Irfan, 51 pendaki lain juga mengalami hipotermia akibat suhu ekstrim. Minggu sore tercatat lebih dari 4.000 orang mendaki Gunung Bawah Karaeng dalam rangka merayakan HUT RI. Dan pada saat ini korban yang ditangani oleh Basarnas sampai saat ini 52 pendaki yang dimana kebanyakan mengalami hipotermia. Namun tadi salah satu pendaki asal Bone atas nama Irfan yang melakukan lintas pada tanggal 13 di Mendari Gunung Baria dan saat ini korban sudah dievakuasi pada pukul 19.20 tadi. Kita bergeser ke Sumatera Utara, Saudara. Seorang anggota Paskibra di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara tetap menjalankan tugasnya di upacara kemerdekaan di saat sedang berduka. Ayahnya meninggal dunia 2 hari sebelum pengibaran bendera. Ishak Tangis Kevin, anggota Paskibra di Kabupaten Humbang Hasundutan tak terbendung usai melaksanakan tugasnya sebagai komandan Paskibra di tingkat Kecamatan Lintong, Nihuta. Kevin bersedih karena sang ayah meninggal 2 hari sebelum pengibaran bendera. Walaupun sedang berduka, ia tetap profesional karena tidak ingin mengecewakan ayahnya yang selama ini mendukungnya untuk menjadi anggota pasukan pengibar bendera. Saya pergi seleksi, bapak saya sudah mendoakan saya supaya saya bisa menggapainya. Dan ternyata bapak saya dikabulkan. Makanya saya mau memperjuangkannya. Karena saya tidak mau mengecewakan bapak saya, pelatih saya, dan orang terdekat, apalagi negara saya. Sangat memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Adinda Kevin Immanuel Selaban. Kenapa saya katakan demikian? Ayahnya meninggal, padahal dia adalah komandan pasukan pengibar bendera. Tapi dia dapat menunaikan tugasnya, dia dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pasukan pengibar bendera yang walaupun orang tua Kevin telah meninggal atau keluarga Kevin dalam keadaan berduka. Saudara, sejumlah momen tak terduga terjadi saat upacara HUT ke-80 RI pengibaran bendera merah putih Minggu 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka, Jakarta. Salah satu anggota upacara nyaris pingsan hingga harus ditopang rekannya. Sementara di Subang, Jawa Barat, belasan peserta upacara HUT ke-80 RI di alun-alun Kecamatan Patok Besi, Pantura, Subang jatuh pingsan diduga karena kelelahan dan terpapar panas matahari. Tak hanya momen menarik yang terjadi saat upacara detik-detik kemerdekaan di Istana Merdeka, Jakarta, saat Presiden Prabowo mencium bendera merah putih sebelum dikibarkan. Namun, juga momen tidak terduga yang turut terekam kamera. Hormat senjata! Salah satu anggota upacara yang bertugas di Istana Merdeka saat pengibaran bendera merah putih diduga nyaris pingsan. Namun dengan sigap, rekan di sebelahnya berusaha menopangnya. Momen ini pun terekam saat Menteri Agama Nasaruddin Umar tengah membacakan doa.
Peristiwa tidak terduga juga terjadi di Subang, Jawa Barat. Peserta upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di alun-alun Kecamatan Patok Besi, Pantura, Subang jatuh pingsan. Tim medis yang bersiaga langsung sigap mengevakuasi korban yang pingsan untuk diberikan pertolongan pertama. Kemungkinan lebih dari 10 ya, karena kepanasan. Jadi dari jam berapa ini upacara? Setengah 8, Pak. Setengah 8 mulainya. Sampai sekarang belum selesai gitu? Belum selesai, karena ada hiburan. Oh, siap. Tercatat, sebanyak 18 peserta upacara jatuh pingsan, diduga karena kelelahan dan terpapar teriknya matahari. Meski diwarnai insiden belasan peserta yang pingsan, namun upacara pengibaran bendera merah putih dalam HUT ke-80 RI tetap berjalan lancar hingga usai. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 3 orang tewas dalam kebakaran sebuah penginapan di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Api diduga berasal dari motor yang terparkir di garasi. Selengkapnya usai jeda. Saudara, sebuah penginapan di Kota Tomohon, Sulawesi Utara hangus dilahap api. 3 orang meninggal pada peristiwa ini. Kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan penginapan di Kelurahan Walian, Tomohon Selatan pada Minggu sore. Api diduga berasal dari percikan api di motor yang terparkir di garasi. Selain membakar rumah, api juga membakar 3 motor dan 1 mobil. Setelah api padam, petugas menemukan 3 jenazah. Salah satunya lansia 83 tahun yang merupakan pemilik rumah. Jenazah ketiga korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Anugrah Tomohon untuk proses identifikasi lebih lanjut. Ketika kami menggunakan keluarga kami mendapat bantuan dan dimudahkan sehingga api itu tidak menyebar ke rumah lainnya. Dan setelah kami melaksanakan pemadaman, kami menemukan 3 korban. Masih dari Sulawesi Utara, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal berbendera Filipina yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Pasifik. Pengejaran dan penangkapan kapal dipimpin Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, dari atas kapal Orca 04. Kapal berbendera Filipina diperkirakan berkapasitas 700 gross ton. Untuk informasi selengkapnya terkait penangkapan kapal berbendera Filipina, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Yana Mike Singal dan juru kamera Febri James dari perairan Pasifik. Yana, ada berapa ABK yang sudah diamankan dan apa proses selanjutnya dari KKP? Ya, selamat sore Iksan dan juga saudara. Benar bahwa tadi baru saja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan kapal asing berbendera Filipina yang diduga melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Dan proses penangkapan sudah berlangsung tadi di wilayah perairan Pasifik, dan saat ini kapal yang sudah diamankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini berada di belakang saya. Juru kamera Febri James akan menunjukkan kepada Anda. Saat ini sedang dibawa ke wilayah perairan Pelabuhan Bitung untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk lebih jelasnya, saya akan mewawancarai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pak Dirjen. Selamat sore. Selamat sore. Baru saja dilakukan penangkapan kapal asing berbendera Filipina dan kapalnya serta ABK sudah diamankan. Proses selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh KKP? Terima kasih. Jadi kita bawa ke pangkalan PSDKP Bitung. Nanti selanjutnya akan kita lakukan proses hukum penyidikan oleh tim kami
Dan tentu saja nanti dari pihak kejaksaan yang akan membantu untuk menggali lebih jauh lagi. Karena ini kapal ini bisa dilihat besar, ukurannya 750-an gross ton. Artinya ini bukan kapal-kapal yang nangkepnya sedikit. Ini yang kami saat ini kami lihat di awalnya. Pak, sudah diamankan, apakah sudah dihitung berapa jumlah ABK yang ada di dalam kapal tersebut, Pak? ABK ada 32, semuanya dari Filipina. Jadi kami tadi sudah cek semuanya, sebagian kami bawa ke kapal pengawas kami, sebagian masih ada di situ untuk membawa kapalnya dan dikawal oleh anggota tim kami. Oke, baik, terima kasih Pak. Pak, terakhir ini ada apa yang menjadi harapan dari Dirjen PSDKP sendiri dengan penangkapan kapal asing kali ini? Terima kasih. Jadi ini momentum kami ya dari KKP, momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bisa bekerja maksimal, kita bisa menangkap kapal Super Pursen ini. Dan ini menjadi bukti nyata bahwa KKP hadir di laut meskipun kita sedang semuanya semarak memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ini, namun kami tetap waspada terhadap apa yang jadi pelanggaran di wilayah laut Republik Indonesia ini. Dan ke depan harapan kami bisa ditambah kapalnya, kan terus terang sekarang masih 34 dan bukan kami dengan 30 ini kendor. Kita dibantu sama aparat lain, ada Angkatan Laut, ada Bakamla, Polisian, BIN bahkan memberikan umur kepada kami. Artinya sinergitas inilah yang membuat kami lebih percaya diri dalam menegakkan hukum, terutama di kedaulatan wilayah perairan Republik Indonesia ini. Baik, itu tadi keterangan dari Direktur Jenderal Pengawasan dan Sumber Daya Kelautan Perikanan berkaitan dengan penangkapan kapal asing yang oleh KKP ini disebut sebagai hadiah bagi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia dari ancaman tindakan negara lain yang melakukan illegal fishing di Indonesia. Baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Yana Mike Singgal melaporkan langsung dari perairan Pasifik. Terima kasih Yana. Usai jeda di Indonesia Update, saudara, cuti bersama perayaan HUT Kemerdekaan RI dimanfaatkan warga untuk berwisata. Salah satunya menikmati udara sejuk di Lembang, Bandung Barat. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, sejumlah momen tak terduga terjadi saat upacara HUT ke-80 RI pengibaran bendera merah putih Minggu 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka, Jakarta. Salah satu anggota upacara nyaris pingsan hingga harus ditopang rekannya. Sementara di Subang, Jawa Barat, belasan peserta upacara HUT ke-80 RI di alun-alun Kecamatan Patok Besi, Pantura, Subang jatuh pingsan diduga karena kelelahan dan terpapar panas matahari. Tak hanya momen menarik yang terjadi saat upacara detik-detik kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta saat Presiden Prabowo mencium bendera merah putih sebelum dikibarkan, namun juga momen tidak terduga yang turut terekam kamera. Hormat senjata! Salah satu anggota upacara yang bertugas di Istana Merdeka saat pengibaran bendera merah putih diduga nyaris pingsan. Namun dengan sigap, rekan di sebelahnya berusaha menopangnya. Momen ini pun terekam saat Menteri Agama Nasaruddin Umar tengah membacakan doa. Peristiwa tidak terduga juga terjadi di Subang, Jawa Barat. Peserta upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di alun-alun Kecamatan Patok Besi, Pantura, Subang jatuh pingsan. Tim medis yang bersiaga langsung sigap mengevakuasi korban yang pingsan untuk diberikan pertolongan pertama. Kemungkinan lebih dari 10 ya, karena kepanasan.
Jadi dari jam berapa ini upacara? Setengah 8, Pak. Setengah 8 mulainya. Sampai sekarang belum selesai gitu? Belum selesai, karena ada hiburan. Oh, siap. Tercatat, sebanyak 18 peserta upacara jatuh pingsan, diduga karena kelelahan dan terpapar teriknya matahari. Meski diwarnai insiden belasan peserta yang pingsan, namun upacara pengibaran bendera merah putih dalam HUT ke-80 RI tetap berjalan lancar hingga usai. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, cuti bersama perayaan HUT kemerdekaan RI dimanfaatkan warga untuk berwisata. Salah satunya di Lembang, Bandung Barat, kawasan wisata The Great Asia Afrika jadi pilihan pengunjung, baik dari dalam maupun luar Bandung Raya. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim. Ya, di libur Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80, kawasan wisata Lembang masih menjadi primadona bagi masyarakat yang ingin berlibur bersama keluarga dan juga kerabat. Seperti di hari ini, di cuti bersama kemerdekaan, kami berada di salah satu destinasi wisata yang menjadi favorit bagi masyarakat, yakni di The Great Asia Afrika Lembang. Dan kalau kami lihat ya, sejak pagi hari tadi banyak sekali wisatawan yang juga sudah mulai berdatangan ke The Great Asia Afrika. Karena memang berdasarkan pengelola, di libur kemerdekaan ini jumlah kunjungan naik hingga 20%. Salah satunya saya juga sudah bersama dengan keluarga yang jauh-jauh datang dari Jakarta. Ada Bu Tia di sini, tadi kami sudah berbincangnya. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi Kak. Oke, Ibu kesini sama siapa saja nih? Memang sengaja mau kesini ya? Ya, sama keluarga aja. Kebetulan suami libur. Oh, karena pas lagi libur semua ya. Tadi berangkat dari Jakarta jam berapa Bu? Habis sholat subuh. Habis sholat subuh. Iya, karena takut macet gitu ya. Ternyata enggak. Oke, memang sengaja. Apa sih Bu yang menjadi daya tarik? Kenapa sih jauh-jauh berliburnya ke sini? Karena kalau di Bandung itu wisatanya sejuk. Terus dari ini Kota Jakarta ya. Terus anak-anak kebetulan libur juga. Terus pengennya sekalian edukasi buat anak-anak. Apa Bu yang paling ingin dilihat di The Great Asia Afrika? Kebetulan si kakak kuliah di sejarah. Mungkin ada prasejarah di sini. Oke, siap. Abis ini mau lanjut kemana lagi, Bu? Ke farmhouse. Karena yang kecil kan eksekusi SD. Oke. Rencananya pulang hari berarti ya, Bu ya? Iya, karena besok udah aktivitas lagi. Oke, siap. Kalau gitu terima kasih semuanya, selamat berlibur. Itu tadi bagaimana memang di Great Asia Afrika ini menjadi salah satu destinasi wisata primadona di kawasan Lembang ini, karena di sini lahan seluas 5 hektar para wisatawan ini bisa mengunjungi miniatur dari beberapa negara seperti India, lalu juga Korea, China, Thailand, bahkan negara tetangga ya. Dan tidak hanya dari miniatur desa dan juga negara-negara tersebut, tetapi juga yang tidak kalah menarik di sini bisa menyewa kostum dari berbagai daerah tersebut serta bisa kulineran juga. Dari Bandung, Jawa Barat, Vida Alatas, Abdul Rahim melaporkan. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu, sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ingin berdiskusi dengan pimpinan baru, saudara. Oh, nampaknya suasana sudah tidak kondusif terus, saudara. Enggak komitmen ya. Saya akan coba mantau dari atas, saudara. Proses polisi memukul mundur massa. Vivo